pagi ini? Siap. Sudah sarapan pagi ini tadi? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bermanfaat. Mbak Intan dipimpin teman-temannya berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita berdiri, Ibu minta kalian berdiri, nyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Sudah hafal lagu Ibu Kita Kartini? Sudah, Bu. Ayo, kita berdiri dengan ketiga ya. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, baru namanya. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Silakan duduk. Nah, coba dilihat kanan kirinya, tengok kanan kirinya, apa ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Bu. Ada ya? Oke, bagus. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Belum, Bu. Kalian kan sudah pernah mendengar teks narasi. Di kelas 2 sama kelas 3 sudah belajar tentang dasar-dasar teks narasi ya. Ya, Bu. Kali ini Ibu mau tanya, anak-anak ini pasti sudah pernah liburan semua kan? Sudah, Bu. Nah, ketika liburan kalian pasti punya cerita yang seru. Ya. Apakah kalian suka mengulang-ulang cerita seru itu dan menceritakannya kepada orang-orang? Ya. Nah, cerita seru itu adalah contoh dari cerita pengalaman pribadi. Kalian tahu cerita pengalaman pribadi itu termasuk jenis cerita apa? Cerita teks narasi. Ya, betul. Jadi, cerita pengalaman pribadi itu masuk ke dalam jenis teks narasi. Apa itu teks narasi? Masih ingat pelajaran kelas 2 dan 3? Memberikan informasi. Yang lain? Menghibur. Menghibur. Yang lain ada lagi? Memberikan pengalaman, Bu. Memberikan pengalaman, ya. Jadi, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca atau didengar dari teks narasi dengan topik yang beraneka ragam. Apa itu teks narasi? Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara urut, dari awal hingga akhir. Seperti halnya menonton film, teks narasi juga mengajak kita mengikuti alur cerita dari suatu kejadian. Nah, jika kita ulas lagi, pengertian teks narasi yaitu jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara urut dari awal hingga akhir. Seperti halnya kita ketika menonton film, teks narasi itu juga mengajak kita untuk mengikuti alur ceritanya. Paham? Paham. Dalam teks narasi seringkali kita menemukan ada tokoh, waktu, tempat, alur, konflik, dan resolusi. Kalian sudah pasti mengerti tentang penokohan dalam cerita kan? Paham. Latar, waktu, dan tempat itu termasuk dalam apa? Latar cerita. Lalu ada alur adalah urutan kejadian dari awal, tengah, hingga akhir. Kemudian ada konflik. Apa itu konflik? Masalah yang ada dalam sebuah cerita. Lalu yang lain ada resolusi, yaitu penyelesaian masalah. Nah, sebelum lanjut ke contoh teks narasi, Ibu akan membagikan kalian LKPD. Nanti kalian kerjakan dengan melihat video yang Ibu tayangkan.
depan kelompok 1 dan yang belakang kelompok 2. Di sini Ibu akan menjelaskan ada beberapa saja contoh teks narasi. Kalian masih ingat apa saja contoh-contoh dari teks narasi? Dongeng. Ya, dongeng, cerpen, dan novel. Apa kalian pernah mendengar tentang cerita yang tokohnya binatang? Pernah, Bu. Jenis cerita apa yang tokohnya adalah binatang? Dongeng, Bu. Lebih tepat. Praben. Praben itu adalah cerita yang tokohnya menggunakan binatang. Lalu ada cerita yang tadi cerita pengalaman seru ketika liburan, itu termasuk dalam jenis teks narasi. Kalian pernah membaca cerita tentang imajinasi seperti berpetualang ke hutan menemukan harta karun. Pernah, Bu. Nah, itu termasuk dari cerita fantasi atau imajinasi. Contoh teks narasi ada juga legenda. Bisa berikan Ibu satu contoh cerita legenda? Legenda. Sakuria. Sakuria, apa lagi? Timur Mas. Timur Mas, Legenda. Malin Kundang. Oke, kita lanjut ya. Lalu yang selanjutnya, dalam teks narasi pasti ada hubungan antar peristiwa. Apa sih hubungan antar peristiwa itu? Hubungan antar peristiwa ini dalam cerita seperti adanya sebab, akibat, terus urutan waktu, bahkan perbandingan. Paham? Paham. Lalu, mengapa penting memahami hubungan antar peristiwa? Yang pertama, dengan memahami hubungan antar peristiwa, kita bisa memahami alur cerita. Alur kan ada yang maju, mundur, dan Maju mundur. maju mundur atau campuran. Lalu kita menemukan sebab akibat. Kayak mengapa suatu peristiwa itu terjadi dan apa solusinya, dan menentukan tema cerita. Pada LKPD pertama, di situ Ibu menyiapkan sebuah teks cerita. Kalian diminta untuk menentukan unsur-unsur teks narasi dalam cerita tersebut. Pada LKPD pertama, ya, kalian bisa mengerjakan secara berkelompok. Ibu beri waktu 10 menit cukup? Cukup, Bu. Oke. Jika ada kesulitan bisa bilang ke Ibu ya. Sudah selesai. Sudah selesai. Oke. Pada LKPD kedua, di situ kalian akan menyimak video tentang Timur Mas, ya. Jadi kalian harus menyimak video ini sebelum menjawab LKPD kedua. Ya, Bu. Disimak ya videonya. Ya, Bu. Timur Mas dan raksasa. Alkisah di sebuah desa, hiduplah seorang janda bernama Mbok Sri. Mbok Sri ini hidup sebatang kara karena suaminya sudah meninggal dan ia tak memiliki anak. Mbok Sri ini terus mengharapkan seorang anak supaya beliau tidak kesepian. Pada suatu ketika Mbok Srini bermimpi didatangi oleh sesosok raksasa di hutan. Raksasa itu menyuruh Mbok Srini datang ke hutan dan mengambil bungkusan yang ada di balik pohon. Mbok Srini terbangun dari tidurnya. Dia termenung memikirkan ucapan raksasa yang ditemui di alam mimpi. Karena merasa mimpi itu adalah pertanda mujizat, Mbok Srini segera pergi ke hutan. Dia datang ke balik pohon tempatnya biasa mencari kayu bakar untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, bukannya mendapatkan anak yang diinginkannya,
Mbok Srini justru bertemu raksasa berwarna hijau. Raksasa itu berkata dia akan mengabulkan permintaan Mbok Srini. Tetapi Mbok Srini harus memberikan imbalan yang sepadan. Raksasa ingin Mbok Srini membesarkan seorang anak, dan ketika anak itu berusia 6 tahun, raksasa akan mengambil dan memakannya. Mbok Srini pun menyetujui ucapan raksasa. Raksasa kemudian memberikan segenggam biji timun mas kepada Mbok Srini. Raksasa menyuruh Mbok Srini merawat biji timun mas itu. Setelah itu, Mbok Srini segera pulang ke rumah untuk menanam biji timun mas pemberian raksasa. Sejak saat itu, Mbok Srini selalu rajin menyirami dan merawat tanaman timun mas. Biji timun mas itu mulai berubah menjadi pohon yang lebat hingga menghasilkan buah timun yang besar. Karena merasa timunnya sudah tumbuh, Mbok Srini segera membuka timun mas yang paling besar. Dari dalam timun mas, muncullah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Karena anak itu berasal dari timun, Mbok Srini pun memberinya nama Timun Mas. Sejak saat itu, Timun Mas tumbuh menjadi anak cantik yang hidup dengan baik, karena Mbok Srini selalu menjaga dan merawatnya. Namun, Mbok Srini selalu dihantui rasa takut akan kedatangan raksasa untuk mengambil dan memakan timun mas. Ketakutan Mbok Srini pun terjadi. Hari itu, raksasa benar-benar datang ke rumahnya. Mbok Srini pun menyuruh timun mas bersembunyi di dapur. Setelah memastikan timun mas bersembunyi di tempat aman, Mbok Srini pun menghampiri raksasa. Benar saja, sang raksasa menyuruh Mbok Srini menyerahkan timun mas. Tetapi dengan cerdik Mbok Srini justru berkata, jika timun mas masih terlalu kurus dan tidak enak dimakan. Mbok Srini juga menyarankan agar raksasa menunggu 2 tahun lagi. Raksasa pun mengiyakan ucapan Mbok Srini dan berkata dia akan datang 2 tahun lagi. Setelah kepergian raksasa, Mbok Srini terus berdoa kepada Tuhan supaya membantunya mencari jalan keluar. Doa Mbok Srini pun terkabul. Melalui mimpinya, dia bertemu dengan seorang pertapa di gunung. Mbok Srini segera menyuruh timun mas mencari pertapa yang ada di mimpinya itu. Timun mas segera mencari pertapa. Setelah berhari-hari pergi, benar saja pertapa yang timun mas cari ada di sana. Pertapa segera memberikan 4 bungkusan kepada timun mas. Pertapa menyuruh timun mas berlari ketika raksasa datang ke rumahnya. Dan timun mas harus melemparkan bungkusannya secara bertahap. Tidak terasa, 2 tahun sudah berlalu begitu saja. Raksasa kembali datang ke rumah Mbok Srini untuk meminta timun mas. Raksasa sudah kehabisan kesabaran dan dia memaksa Mbok Srini menyerahkan timun mas. Dengan berat hati, Mbok Srini pun memanggil timun mas untuk menemui raksasa. Bukannya menghampiri raksasa, timun mas justru berlari secepat mungkin. Timun mas segera melemparkan 1 bungkusan pertama yang ternyata berisi biji timun. Ketika biji itu dilemparkan ke arah raksasa, seketika muncul ladang timun yang sangat banyak, sehingga raksasa kesulitan bergerak. Namun, raksasa tetap mampu melepaskan diri dari sana dan kembali mengejar timun mas. Timun mas segera melemparkan bungkusan kedua yang ternyata berisi jarum.
Jarum yang dilemparkan oleh Timun Mas seketika berubah menjadi pohon-pohon pinus yang melukai kaki raksasa. Namun, raksasa kembali berhasil membebaskan diri. Timun Mas kini melemparkan bungkusan ketiga yang berisi garam. Di tempat garam-garam itu dilemparkan, muncul lautan yang membuat raksasa tenggelam. Namun, lagi-lagi raksasa berhasil menghadapinya. Timun Mas sudah hampir menyerah. Tetapi dia kini melemparkan bungkusan keempat. Bungkusan terakhir itu berisi terasi dan ketika dilemparkan ke arah raksasa, muncul lautan lumpur yang panas. Sehingga raksasa pun tenggelam. Timun Mas segera kembali ke rumah tempat tinggal Mbok Srini. Ketika dia sampai di sana, dia bisa melihat Mbok Srini sedang menangis. Mbok Srini pun segera memeluk Timun Mas. Sejak saat itu, Mbok Srini dan Timun Mas pun hidup bahagia. Oke anak-anak, karena kita sudah menyimak video tersebut untuk menjawab LKPD, Ibu mau tanya, siapa sih tokoh dalam cerita video tadi? Ada berapa tokoh? 4. Siapa saja? Timun Mas, raksasa, Lalu berapa bingkisan yang diberikan pertapa kepada Timun Mas? Bingkisan apa yang membuat raksasa mati? Terasi. Pintar ya, semua menyimak dengan baik. Lalu di situ pada LKPD yang terakhir, Ibu meminta kalian untuk membuat cerita sesuai dengan imajinasi kalian. Nanti kalian tiap kelompok perwakilan mempresentasikan cerita tersebut ke depan kelas. Bisa? Bisa. Ceritanya harus mengandung unsur-unsur teks narasi ya. Ada tokoh, latar, dan alur cerita. 15 menit cukup? Sudah. Oke. Siapa dulu yang mau menjawab? Ayo Budi bantu kertas dulu. Siapa yang mau maju? Oke, Pak Aki maju dulu. Judulnya apa ini ceritanya? Harta karun di hutan. Jadi kelompok 2 mengambil cerita imajinatif yaitu harta karun di hutan. Ceritanya bisa diceritakan ke Suatu pagi aku dan Adi memutuskan menjelajahi hutan kecil di belakang rumah. Kami membawa bekal, roti, dan sebotol air, siap untuk berpetualang. Saat berjalan, aku menemukan peta, lusi yang sangat tersangkut di ranting pohon. Kami mengikuti petunjuk peta, melewati pohon besar, sungai kecil, dan akhirnya tiba di sebuah tempat yang tandai dengan tanda X. Dengan penuh semangat, kami mulai menggali. Dan wow, ternyata ada kotak kecil. Ya, kami menemukan kotak kecil berisi koin-koin emas, tiruan, dan pesan bertuliskan, "Selamat, kamu telah menemukan harta karunku." Penjelajah misterius. Walaupun itu hanya mainan, kami sangat senang. Hal ini menjadi petualangan yang tidak terlupakan. Yeay, imajinatif sekali ceritanya. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2 membuat cerita yaitu petualangan di hutan belakang rumah. Pada suatu hari, aku sedang bermain di belakang rumah. Angin bertiup sejuk dan aku melihat hutan kecil di belakang rumahku. Karena penasaran, aku memutuskan untuk menjelajahi hutan kecil itu sendirian. Saat aku masuk ke dalam hutan, aku mendengar suara gemerisik pada semak-semak. Awalnya aku takut, tapi ternyata itu hanyalah seekor kelinci yang melompat-lompat. Aku mengikutinya hingga tiba di sebuah tempat yang indah. Ada sebuah pohon besar dengan bunga warna-warni sekitarnya, seperti tempat rahasia yang belum pernah aku lihat sebelumnya.
Aku duduk di bawah pohon itu. Aku melihat ada yang terkubur di dalam tanah. Ya, seperti kotak kecil. Aku dengan penuh semangat menggali dengan menggunakan ranting pohon. Ketika aku membukanya, ada sebuah buku dengan halaman pertama yang bertuliskan, "Jika kamu membaca ini, pohon ini adalah tempat rahasiaku untuk menyimpan kenangan. Selamat datang di tempat istimewa." Aku merasa pohon di hutan kecil itu adalah pohon ajaib. Aku akan sering bermain ke sana dan menambah benda kecil sebagai kenangan sendiri. Sudah. Nah, berarti sudah bisa menceritakan kembali ya semuanya? Sudah. Oke. Lanjutkan dengan mengerjakan evaluasi karena Ibu mau tahu seberapa jauh sih kalian sudah memahami materi teks narasi ini. Dikerjakan secara individu ya. Ya, Bu. Ibu beri waktu 10 menit cukup? Cukup, Bu. Bu sudah Bu? Sudah. Oke. Sudah. Soal ini nantinya akan Ibu koreksi terlebih dahulu ya. Nanti yang tidak tuntas atau nilainya di bawah KKM remedi di minggu depan. Oke, anak-anak, sedikit mengulas, kita hari ini mempelajari tentang materi apa? Teks narasi. narasi. Lebih tepatnya unsur-unsur teks narasi. Dalam unsur teks narasi tadi, ciri-cirinya ada apa saja? Ada Tokoh, alur, latar, waktu, konflik, dan dan resolusi. resolusi. Ya. Anak-anak tadi juga sudah hebat, mampu menceritakan ulang cerita yang Ibu tayangkan dari sebuah video. Oke? Karena pembelajaran hari ini sudah selesai dan waktunya sudah habis, kita akhiri dan kita sambung di minggu ke depan untuk remedial bagian remedi. Ya, Bu. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Intan, diizinkan temannya berdoa. Udah siap berdoa.